Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buat kami jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Tertulis dalam kitab Hosea 11 ayat 8, kata kunci renungan pada malam ini adalah, kasih itu rentan, dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu, makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku, mereka mempersembahkan korban kepada para Baal, dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku, tetapi mereka tidak mau insaf, bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir, dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Masakan aku membiarkan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel? Masakan aku membiarkan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Zeboim? Hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Mereka akan mengikuti Tuhan, ia akan mengaum seperti singa. Sungguh, ia akan mengaum. Maka anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, seperti burung dengan gemetar datang dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur,
lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tertulis di dalam kitab Hosea 11 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, tak ada harga semahal ketika kita mengasihi, kecuali jika kita tidak mengasihi. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pengalaman seorang wanita Kristiani yang hancur hatinya. Saya memanggilnya Mary, menggambarkan bagaimana kasih dapat menjadikan orang yang mengasihi itu menjadi rentan. Mary adalah seorang istri yang setia dan sangat mencintai suaminya. Namun setelah 8 tahun menikah dan dikaruniai 2 orang anak, sang suami meninggalkannya demi wanita lain. Iman kepada Allah dan kasihnya kepada anak-anak membuat Mary tetap bertahan. Kini, anak lelakinya menjalani kehidupan yang penuh dosa, dan anak perempuannya meninggalkan suami serta anak-anaknya. Akan tetapi, kedua hal tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan sang ibu. Nabi Hosea pun mengalami kehancuran hati yang sama karena Gomer, istrinya, adalah perempuan sundal. Pengalaman Hosea mencerminkan apa yang Allah rasakan ketika umatnya berpaling untuk menyembah berhala dan melakukan berbagai macam kejahatan sehubungan dengan hal itu. Allah telah menjadi suami dan ayah yang pengasih bagi mereka. Namun mereka berpaling dari kasih-Nya. Walaupun kekudusan-Nya menuntut penghukuman atas mereka, Dia tetap merasakan kepedihan yang mendalam. Berabad-abad kemudian, Allah datang ke dunia dalam diri Yesus, yang menderita sengsara di atas bukit Kalvari untuk menanggung dosa-dosa seluruh dunia. Namun, banyak orang masih menolaknya. Ya, kasih itu rentan, dan tidak ada jaminan akan mendapatkan balasan. Tetapi Allah tetap mengasihi, dan dalam kekuatannya kita dapat melakukan hal yang sama. Setiap orang tua pasti pernah dikecewakan oleh anak-anaknya. Ada yang jarang, tetapi ada juga yang sering. Anak-anak terkadang memberontak dan tidak mau mendengar terhadap perintah atau aturan orang tuanya. Karena kekecewaan yang mendalam, mungkin saja ada orang tua yang kemudian membiarkan atau bahkan mengusir anak-anaknya. Kasih manusia ternyata begitu terbatas dan mudah menjadi tawar bila dikecewakan terus-menerus. Tuhan telah memilih bangsa Israel menjadi umat-Nya. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Dalam perjalanannya, mereka berulang kali mengecewakan Tuhan dengan pemberontakan mereka terhadap perintah-Nya. Bahkan ketika mereka sudah menduduki tanah perjanjian pun, mereka begitu sering melupakan Tuhan dan kasih-Nya yang besar dan berbalik kepada bangsa lain dan para Baal. Tuhan pun menghukum mereka melalui bangsa Asyur. Tetapi sekali lagi, itu pun juga karena kasih-Nya supaya mereka sadar dan bertobat. Dia adalah Allah dan bukan manusia sehingga kasih-Nya jauh melampaui segala kedegilan dan pemberontakan umat-Nya. Pengampunan dan pemulihan Dia berikan karena belas kasih dan kesetiaan-Nya sehingga murka-Nya tidak untuk selama-lamanya. Dalam berelasi, karena kesalahan kita, mungkin akhirnya kita pernah ditinggalkan seorang rekan karena ia sakit hati dan mencari relasi yang baru. Pasti menyakitkan karena permintaan maaf kita tidak memulihkan relasi kita dengannya. Tetapi, mari bersyukur karena Tuhan kita kasih-Nya besar. Kita tidak dibiarkan dan ditinggalkan karena kesalahan kita.
tetapi dibawanya kita pada pertobatan yang memulihkan relasi kita dengannya. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Sebuah lagu yang menunjukkan besarnya kasih seorang ibu atau orang tua bagi anaknya. Bukankah kita sering mendengar kisah-kisah ini? Seorang ibu atau ayah bekerja banting tulang demi membesarkan anak-anaknya. Seorang ayah, sekalipun dilukai anaknya dengan kata-kata kasar dan perlakuan buruk, tetap mengasihi anaknya sedemikian rupa. Jika difilmkan, scene ini akan menjadi bagian menyentuh hati, membuat kita menitikkan air mata. Tetapi pernahkah kita tersentuh, menitikkan air mata mengingat kasih Allah? Berulang kali sejak manusia jatuh dalam dosa, Allah menyatakan kasih dan pengampunannya. Namun berulang kali pula manusia mempermainkan kasih dan pengampunan Allah. Kemarin kita merenungkan bagaimana Allah tegas mendisiplin untuk membawa anak-anaknya bertobat. Namun, dalam disiplin dan penghukumannya, Allah tetap mengasihi umatnya. Hosea menggambarkan Allah sebagai ayah yang memanggil anaknya, Israel, untuk kembali padanya. Sayangnya, anak yang dipanggil itu justru kian memberontak dan menjauh dari sang ayah. Kasih setia Allah tidak pernah berhenti. Di saat manusia terus jatuh, Allah setia mengajar, mengangkat dan memulihkan umatnya. Allah berulang kali menyatakan kasih dan anugerahnya, menuntun umatnya dengan kasih, dan bahkan membungkuk untuk memberi makan kepada umatnya. Dan apa respons umatnya? Tetap menjauh dan memberontak terhadapnya. Tetapi Allah tidak pernah menyerah. Allah tetap menyatakan kasih dan pengampunannya agar umatnya mau berbalik kepadanya. Dengan kasih-Nya, Allah terus memberikan kesempatan seperti seorang ayah yang menantikan anaknya kembali kepadanya. Demikian pula Allah terhadap kita. Berulang kali kita meninggalkan Dia. Berulang kali pula Allah menanti dan mengasihi kita. Berulang kali kita memberontak dan menyakitinya. Berulang kali pula Ia mengampuni dan memberi kesempatan kita kembali. Sampai kapan kita mau menyakiti dan memberontak Dia? Kembalilah kepada Allah yang setia mengasihi kita. Bagaimana respons Anda atas kasih setia Allah? Semakin menjauh atau sungguh kasih Allah menyentuh relung hati Anda dan Anda semakin dekat kepadanya? Doa untuk hari ini, berdoalah agar Tuhan menolong kita untuk dapat sungguh-sungguh menghayati kasih setia Allah dalam kehidupan kita. Berdoalah agar Tuhan menolong kita untuk tidak mempermainkan kasih Allah. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscribe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani,
Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.